Selamat pagi. Yuk, kita jumpa lagi di pagi ini dalam suasana masih fase pandemi COVID yang cool, cari suasana yang bisa menangin pikiran. Jadi kemarin seharian aku kerja itu masih akun aku masih digandrungin itu apa yang buat aku jatuh sakit. Jadi bukan tetangga, iblis. Walaupun aku teriakin kamu itu jahat, tidak manusiawi, non education, non religius, itu sudah tidak masuk di akalnya, karena taunya kalau nggak pernah melihat teknologi canggih atau IT, teknologi informasi, semuanya dihacker. Jadi aku cari tempat di sini nggak jauh dari rumah yang bisa dapat jaringan. Besok aku berpikir inovatif kembali, gimana caranya aku bisa bekerja tidak di tempat, non face to face. Dan memang aku nggak pernah I don't never face to face. Jadi seolah-olah tinggal serumah atau mengaku saya itu pekerjaanku sebenarnya di hacker. Dan akun aku tidak pernah dipublikasikan yang urgent, seperti kehidupan aku, background aku itu nggak pernah sebenarnya. Jadi di sini saya klarifikasikan bahwa my privacy feels diam itu emas. Tapi kalau sudah bertahun-tahun aku dibuntutin seperti itu semua itu iblis, setan yang buntutin saya. Jadi saya tidak anggap tetangga. Dan selama ini saya sudah tahu, 2 tahun saya baru bisa megang ponsel karena semua dicuri, diretas. Komputer itu mereka banyak orang, jadi bukan orang lagi. Aku diperdaya, dikasih minum, dikasih makan, jadi pura-pura baik, selalu mututin. Ada emang aku keluarga. Jadi mereka itu downline itu maksudnya cari teman lagi, panggil lagi. Ini saya tidak kenal, masuk ke dalam rumah, lemari semua porak-poranda, jadi semua apes aku ini. Jadi aku nggak bilang aku bagaimana, tapi itu my privacy feels semua DR. Jadi di cloning, itu orang daerah pakai bahasa Bugis, ada juga Sulawesi Barat masuk ke rumah. Yang mataku ini kabur, gak bisa lihat jarak jauh, kabun jauh. Itu dari dulu itu aku dijahatin, mataku selalu mereka tuh sudah diantisipasi dengan mujizat lah. Sering disiram air, kadang itu airnya pakai bawang, garam, itu dukun semua. Tapi sudah banyak yang meninggal itu ya termakan akunnya sendiri, bukan cuma aku mungkin yang mungkin karena kejahatannya. Jadi berapa itu mereka sudah meninggal. Sampai sekarang ini aku masih dibuntutin. Di belakang rumah itu tadinya aku keluarga, ternyata. Jadi kemarin terakhir bukan lagi saya mau bilang terakhir, kalau siang malam begitu kayaknya mereka sudah nggak sadar diri tuh. Aku bilang, kamu nggak usah main jalangkung di belakang rumah ini, di layarku ini, di dindingku ini. Kamu beli tembok sendiri, buat tembok sendiri, jangan dirusakin tembok. Kadang dipukul-pukulin batu juga.
aku nge-printer dia pukul batu, apa itu ulek-ulekan macam-macam. Seolah-olah dia reporter, apa yang dilihat dalam ruang aku kerjakan apa semua itu dia omongin, di apa digunjingin. Jadi pakai bahasa itu, bahasa daerah. Jadi kalau saya buka ponsel seperti ini, ponselku buka seperti ini, dibaca lagi. Jadi semua, jadi akun-akun hilang itu diambil, ditarik. Jadi kadang itu di sosial media kan aku kan sudah tutup akun. Jadi kalau hilang itu mereka ganti profilnya namanya. Itu jadi sudah banyak orang di situ. Jadi kalau aku blokir itu di-hacker, dicuri. Jadi kalau kamu jahat itu bukan sosial media namanya. Itu sosial media itu maksudnya tuh kita mencari teman, komunitas, bukan habitat. Jadi komunitas bagaimana bisa bertukar pikiran, kita bisa berkembang, kita bisa job working, independen. Jadi apa yang mewawasan lah begitu. Sosial media namanya. Jadi jangan sembarang upload foto, upload viral-viral yang tidak layak ditonton. Kepribadian Anda itu yang apa sudah tidak sudah apa yang sebenarnya sudah di belakang dinding itu. Jangan yang urakan apa segala, jangan sembarang kita ini upload, publikasikan. Itu saya tidak saya tidak respon. Kalau begitu saya blokir saja. Jadi ada yang salah juga menanggapin. Saya lihat selalu apa itu selfie model-model pakaian, toko-toko fashion selalu buka-buka apa berpose di HP itu akun-akun di klien. Sebenarnya tidak, aku baca berita sebenarnya. Jadi bukan pamer-pamer mau promosikan pakaian busana itu pakai HP selalu lenggak-lenggok gitu, maju mundur gitu. Aku tidak suka itu. Sebenarnya aku baca berita itu supaya relasi tahu bahwa aku masih bisa berkomentar gitu. Jadi banyak yang pakai nama saya itu tidak benar, foto-foto saya di klinik atau keluarga saya. Jadi kemarin saya salah miscommunication itu salah sambung. Tadinya bisa sanak saudara bisa saling kontaknya tuh orang lain yang pakai gitu. Jadi seperti kalau teman-teman anggota Polri yang pakai dinas itu terlalu banyak, itu fotonya yang dicuri. Seperti my family itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kemarin saya salah orang, saya dapat lagi di Sumatera, dapat di sini lagi, tidak boleh. Saya salah orang. Jadi pakai nama saya, kadang laki-laki juga yang pakai itu nama itu sesuai dengan akhlak. Jadi kalau bikin nama itu buat nama itu kelahiran apa segala itu ada historinya, ada dasarnya, dari mana ini nama kita ambil, apa artinya. Jadi jangan pakai nama orang lain, yang nama saya itu satu-satunya di dunia. Jadi jangan jangan asal mau mengeksploitasikan diri. Jadi saya tidak suka itu yang merusak sosial media. Jadi kalau kamu punya akun, kamu punya profil, coba nampakkan di situ background apa, latar belakang pendidikan apa segala, pekerjaan apa, jadi kita tahu aktingnya bagaimana, betul apakah punya orang atau bukan begitu. Jadi ini kemarin itu saya anggap ada yang maki-maki saya, itu tidak benar. Kembalikan duit saya. Oh berarti ada yang pakai foto saya, minta duit, minta pulsa, saya tidak kenal gitu. Jadi saya himbau kepada masyarakat, my friends, miscommunication human relation to me, saling silaturahmi, dan jangan ada yang tindak saya lagi. Dan anehnya itu nggak jauh juga dari rumah tetangga, itu pegawai negeri maki-maki saya. Cuma lihat penampilan saja, itu saya kan eksis di mana-mana. Jadi beradaptasi dengan aktivitas saya. Baru saya jemur itu pakaian, udah disemberin, kayak dicuri lah, maling kostum namanya. Jadi dia cari
ternyata tempatnya bukan di butik, dan dia tidak ini ya, yang jelasnya dia pakai saya punya penampilan atau gimana. Jadi saya bilang, saya biasa-biasa saja, jadi jangan asal pakai. Itu saya pakai itu warna atau apa itu desain saya, maksudnya saya kreasi sendiri, inovasi sendiri. eh, Jangan fitnah saya, jadi mundar-mandir di depan saya, itu tidak benar. Makanya saya bilang, sekarang pegawai negeri atau pegawai apa saja, lebih baik kamu pakai jilbab, hijab yang seperti ini, yang segi empat, itu yang formal. Yang ya pakailah yang pada tempatnya begitu, jangan yang dipakai ke pesta atau apa supaya seragam kita lihat sopan. Itu kan ada etika budaya kerja. Jadi kalau kita berpenampilan itu pakai busana itu ada aura tersendiri. Kita berpakaian seperti pede lah, jangan selalu sirik sirik tanpa mampu sirik. Mau berhijab ya dengan hati nurani ke Islamia, jangan asal nyamperin pakaian karena kecemburuan sosial, iya kan. Iya, jadi saya tidak ini saya punya promotion butik teman busana muslim ada. Saya bantu teman juga, namanya kita masalah understanding, supaya bisnisnya lancar. Gimana saya bantu promosikan. Saya pakai seperti ini, masih panas pagian saya jalan-jalan, itu muka saya dihacker, semua dihacker. Jadi kalau saya tidak pakai penunjuk, dihacker semua dalam rumah, itu dinding belakang. Jadi cat rumah juga disamakan, cat rumah saya dihacker juga, dia pakai juga. Jadi seolah-olah saya di rumah situ, tapi beda, saya ada propertis di depan, WC di depan, jadi bukan rumah saya itu. Dia expose bahwa saya dalam rumah ini dikasih baju begini, dia pakai dalik juga. Iya, siapa kamu kontak, saya tidak seperti itu. Jadi yang mengaku saya, jadi itu ganjeng, jadi bukan muslimah namanya, karena memang saya tidak bisa ucapkan lagi, soalnya dia kan penggoda apa segala. Jadi pekerjaan saya, akun saya jangan dijadikan difitnah. Unslander and hoax, saya anti fitnah dan hoax. Jadi almarhumah selalu tuntun saya. Kalau kalian tahu siapa almarhum Haji Khalid, itu tuntun saya selama 10 tahun. Saya bisa berkomentar religius, kompeten, karena ingin, jadi saya anggap orang tua saya, jadi saya panggil Ua. 2019 saya tutup akun karena saya diganggu. Setelah saya tahu berita jatuh sakit, saya hanya mendoakan terus, saya tidak ini. Jadi saya mendoakan beliau setiap saat. Itu foto-foto akun saya dicuri, itu saya selalu dikirimin foto-foto histori perjuangan pendekar hukum. Karena saya selalu diganggu, jadi dinding saya selalu dikasih seperti itu, supaya jadi beliau selalu ada di belakang saya. Jadi jangan fitnah saya. Usia saya masih muda, saya sakit begini, saya menyusahkan diri juga. Kalau saya sakit itu setan gembira, ketawa. Jadi biar saya sholat dihacker juga, maka dihacker. Jadi saya tidak suka membanggakan diri atau gimana. Saya biasa-biasa saja, sederhana. Walaupun kemarin itu ini yang jadi semua aktingnya sama. Setelah mencuri, menipu, santet saya datang ke rumah, saya kan blokir, dimaki-maki. Jadi dirasukin pikiran orang tua supaya kami konflik, ngundang lagi orang lain, sampai masuk ke kamar tidur saya tidak kenal. Jadi saya tinggal, rumah saya tinggal, itu pura-pura akun saya hilang semua. Akun apa yang tidak mengerti akun itu diam saja, nggak usah terlalu banyak bacok lah. Jadi apa yang saya buat itu, program-program yang saya buat, saya bangga kalau digunakan positif, jangan disalahgunakan istilah-istilah populer saya gitu.
Saya ini ingin menambah wawasan. Saya ingat juga waktu saya masih sekolah di SD itu saya selalu mau disudutkan teman-teman, kau paling kecil. Iya, jadi nanti eh, SMK, duduk di SMK saya juga dibilang kau paling terkecil. Iya, saya sadar saya paling terkecil karena usia saya masih muda, di sekolah kan masih muda. Jadi memang saya paling muda di kelas gitu. Jadi kemarin saya minta maaf teman-teman yang ini yang SMK, teman SMK yang undang saya grup. Saya bukannya apa, saya tidak mau, bukannya tidak mau ikut ke situ, tapi itu ponsel saya kan penuh, jadi kalau upload foto apa segala yang 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 etis lah. Jangan mengganggu pekerjaan saya, sembarang foto di upload, karena ini saya tidak bisa membuka file-file saya yang dikirim itu ke yang dikirim-kirim untuk online pekerjaan saya bukan sama. Dan sebenarnya akun saya dicuri, jadi saya tidak mau kehilangan teman juga yang baik pada saya. Tapi kalau dekat dengan saya, jangan dikloning punya saya dan dikhianatin. Siapapun dikhianatin dan tidak mau ditegur, dicuri, dikloning ya tidak mengerti. Itu my event in the moment on time. Jadi saya bisa berkomentar di sini karena saya tidak dia tidak bisa mungkin saya apakah sinar laser atau apa. Saya jalan-jalan ini pagi mau ke tempat laundry. Belum buka, pukul 7 baru buka, ya saya cari-cari ada bersihnya, kadang lari pagi, kemarin lari pagi. Jadi peduli, jadi pandemi COVID seperti ini kita tetap kenakan masker, program 3M, plus 3S, walaupun non face to face, my prinsipil, senyum, salam, sapa, disiplin, medis protokol by Heroine Princess Noble. Goodbye.